berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap daripada kami. Biarlah kami mendapatkan kesegaran baru Tuhan. Dan kami boleh memulai hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita masih sama, Transformation Through Holiness. Yang artinya adalah transformasi melalui kekudusan. Ya, hidup kita hari-hari ini sangat memerlukan yang namanya kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik, kita tidak akan mendapatkan kerohanian, pertumbuhan di dalam Tuhan, sehingga mungkin kita akan mengalami banyak kegagalan, banyak ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Dalam Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, ketika kita udah percaya kepada Yesus dan kita lahir baru, di dalam hati kita itu udah ada hati dan roh yang baru. Jadi udah ada benih ilahi yang tumbuh di dalam kita. Kita bukan lagi orang yang lama gitu. Tuhan nggak datang untuk mereparasi kita, mereparasi manusia lama kita, tapi dia udah membuang, dia menguburnya manusia lama kita supaya kita benar-benar menjadi seseorang yang baru gitu Bapak Ibu. Jadi waktu kita udah lahir baru, Tuhan memberikan hati dan roh yang baru. Ya, kalau saudara udah benar-benar hidup yang baru, udah sejati hidup saudara, maka kita akan punya selera yang berbeda. Yang tadinya kita mungkin ada sedikit melakukan kesalahan, mungkin kita masih kompromi gitu ya, mungkin kita masih bisa ada di dunia-dunia lama kita gitu. Kalau sekarang kalau kita udah hidup lahir baru, tentunya kita akan punya selera yang berbeda. Kita nggak akan bisa lagi bergabung atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin itu biasa aja gitu ya, dilakukan oleh semua orang. Kita nggak bahasanya nggak dosa-dosa amat gitu. Semua orang pun melakukan. Dan sekalipun memang waktu kita hidup baru, kita bisa jatuh dalam dosa. Memang. Tetapi kita nggak bisa tinggal lama di dalam dosa tersebut. Kita pasti akan merasa berbeda gitu ya. Udah nggak nyaman lagi ada di dunia yang lama gitu ya. Ada di kehidupan dosa. Kita nggak akan nyaman lagi dalam hidup-hidup seperti itu. Ya, Bapak Ibu, dalam Imamat 20 ayat 26 bunyinya gini, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan. Kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Bapak Ibu, kata kudus berasal dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah kados, yang artinya to be separated away from atau to set apart. Ya, jadi kata kudus berarti dipisahkan, dipisahkan untuk menjadi milik Allah. Bapak Ibu, waktu kita dipisahkan, bukan berarti kita jadi tidak bisa bergaul ya dengan kehidupan yang ada sekarang ini gitu ya, dalam kehidupan modern. Mungkin kita dipertemukan di bisnis, teman-teman kita di sekolah, atau di tempat kuliah, atau di manapun kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita atau yang berbeda gitu ya dengan kita. Walaupun kita dipisahkan menjadi milik Allah, tetapi kita tetap harus terjun, harus tetap ketemu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Dan orang-orang di sekeliling kita ini itu akan melihat betapa berbedanya kita.
Jadi kita ini bukan dibuang, dipisahkan bukan dibuang ya Bapak Ibu, tapi dikhususkan atau didedikasikan untuk menjadi milik Tuhan. Nah Bapak Ibu, karena Tuhan kita itu kudus, maka dia menuntut kita ini yang udah dipisahkan untuk menjadi orang-orang yang hidupnya kudus juga. Dalam Matius 24 ayat 3 sampai 5 bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu, dari ayat ini yang kita baca tadi, ya, Mazmur 24 ayat 3 sampai 5, kita mendapatkan 3 kebenaran tentang kekudusan. Ya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ada 3 kebenaran Bapak Ibu. Yang pertama adalah kekudusan itu adalah kunci di mana kita bisa mengalami Tuhan. Ya, melalui kekudusan kita akan mengalami Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita nggak kudus, maka seringkali kita nggak tahu mujizat-mujizat yang dialami orang lain, kita nggak pernah ngalamin. Kok gue nggak pernah ngalamin ya? Kok nggak pernah tahu gue ada kayak gitu-gituan? Kok hebat ya orang bisa segitu dekatnya sama Tuhan? Kok hebat ya orang kok bisa segitu pekanya dengan Tuhan? Kuncinya adalah ini Bapak Ibu. Kita harus kudus. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang kudus tentunya. Ini kuncinya Bapak Ibu. Dalam kondisi kudus itu adalah lingkungan di mana kita bisa mengalami dan melihat Tuhan. Jika kita mau mengalami Tuhan, kita harus hidup kudus. Kalau kita masih hidup dalam kecemaran, kita tidak akan bisa hidup kudus Bapak Ibu. Dalam Matius 5 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Suci hatinya, dia akan melihat Allah. Jadi kalau kita nggak suci Bapak Ibu, kita nggak akan pernah mengalami Tuhan. Kita nggak akan pernah melihat Allah. Kita masih kompromi, masih mengalami kecemaran, masih mengalami kompromi-kompromi dengan apapun, kita nggak akan pernah yang namanya mengalami Tuhan. Bapak Ibu. Dalam Ibrani 14 ayat 12 bunyinya gini, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah atau tidak akan melihat Tuhan. Jadi yang kita kejar apa? Kekudusan. Kalau Bapak Ibu mau mengalami terobosan-terobosan, mau mengalami mujizat-mujizat, kejar ini. Kejar kekudusan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat Tuhan. Supaya kita bisa mengalami Tuhan. Kenapa banyak banget orang yang sulit mengalami Tuhan? Karena orang ini tidak hidup dalam kekudusan. Karena mungkin kita masih kompromi dengan hal-hal duniawi, hal-hal manusia lama kita. Sampai kita kok nggak pernah ngelihat atau nggak pernah ngerasain betapa dekatnya Tuhan sama kita. Waktu kita berdoa minta ini, Tuhan langsung jawab. Kok sulit banget ya? Kayaknya Tuhan kok nggak jawab-jawab. Ada apa Tuhan? Kenapa kok saya seperti ini? Kuncinya ini Bapak Ibu. Kejarlah kekudusan. Dan yang kedua, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, kekudusan akan membuat kita efektif dalam tujuan ilahi. Ya, jadi kondisi kudus itu adalah tempat di mana Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita tidak hidup kudus, itu menjadi tempatnya iblis bekerja. Ya Bapak Ibu, waktu kita buka lowongan kerja misalnya yang pebisnis ya, membuka lowongan kerja buat buat salah satu unit di mana kita memerlukan seseorang yang ahli dalam bidangnya gitu ya. Dan pada akhirnya sepengalaman saya, pada akhirnya
kita tidak akan terlalu melihat skill orang tersebut. Pada akhirnya kita akan melihat orang yang jujur dan murni hatinya. Pada akhirnya Bapak Ibu. Jadi udahlah, nggak apa-apa nggak terlalu pinter. Tetapi orang ini jujur. Orang ini murni hatinya. Orang ini tulus. Pengalaman saya seperti itu Bapak Ibu. Betapa canggihnya waktu kita buka lowongan kerja ya, apalagi kalau di OLX itu ya Bapak Ibu. Itu datangnya banyak berbagai macam manusia gitu ya, dengan secanggih-canggihnya keahlian yang mereka punya gitu ya. Wah, hebat-hebat. Tetapi waktu kita interview, waktu kita tanya, wah, orang ini mencurigakan. Wah, orang ini bukan judgement ya, bukan menghakimi, tapi kita tahu gitu ya. Karena sering berhadapan dengan orang pasti kita tahu. Wah, ini orang bahasanya adalah licik gitu ya. Untuk apa kita punya seseorang yang ahli pada bidangnya tapi orangnya licik? Untuk apa Bapak Ibu? Nggak akan bisa bekerja sama dengan baik orang-orang seperti ini. Jadi paling sering yang kita terima adalah orang yang tulus, murni hatinya, jujur. Paling sering yang kita terima orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi di tempat saya ada beberapa orang yang terpilih karena orang itu jujur, karena orang itu tulus. Dan Bapak Ibu, orang-orang itu adalah orang seberang. Orang yang bukan kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ya Bapak Ibu. Dan orang-orang ini bisa kami andalkan karena mereka jujur. Enggak pinter, sama sekali enggak pinter. Tetapi tulus dan jujur. Sampai orang-orang ini minta keluar karena udah nggak enak gitu ya sama kita, karena mereka punya keterbatasan kemampuan. Tapi kita nggak kasih keluar karena kita melihat kejujuran mereka. Tetapi giliran yang anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, aduh minta ampun, mohon maaf lahir batin. Itu yang saya dapati, pencuri, penipu, bukan pembunuh ya, dan membinasakan, bukan, itu iblis. Tapi pencuri dan penipunya ini nggak ketulungan. Padahal anak Tuhan, Bapak Ibu. Ngeri saya ngeliatnya. Justru malah yang orang yang nggak kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka yang bisa diandalkan. Mereka yang bisa kita percayakan. Udah, kamu pegang uang, kamu atur uangnya supaya bisa ini. Itu takut banget, aduh Kak, jangan Kak nanti gini. Karena mereka seperti itu, makanya kita percayakan. Dan memang terbukti bertahun-tahun kami lihat benar-benar mereka lah yang lebih baik. Mereka lah yang lebih bisa dipercaya. Tapi justru yang anak-anak Tuhan yang kadang ke gereja bareng kita, itu malah yang nggak bisa dipercaya Bapak Ibu. Mengerikan memang, sangat mengerikan. Tapi itulah yang terjadi di dunia saat ini. Itulah yang terjadi di dunia anak-anak Tuhan. Kita terlalu merasa bebas, terlalu merasa hebat, terlalu merasa oh Tuhan yang nolong kita, tanpa kita tahu kita harus menjaga kekudusan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kekudusan membawa kita pada kehidupan yang terbaik ya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, dalam Mazmur 24:3 ayat 5 tadi, saya boleh baca sekali lagi ya Bapak Ibu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan bagi Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu, yang ketiga adalah kekudusan membawa kita pada kehidupan kita yang terbaik. Ya, jadi dalam kondisi kudus kita dapat mengalami berkat, pertolongan, terobosan, mujizat-mujizat. Kehidupan terbaik kita adalah ketika kita hidup dalam kekudusan, bukan waktu kita mendapatkan kekayaan tertentu ataupun kesuksesan tertentu atau kehidupan sosial yang luar biasa, ya, bahasanya sosialita atau kehidupan-kehidupan yang
dunia tentukan bahwa itu adalah sebuah kesuksesan. Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, waktu kita hidup kudus, kita ada dalam posisi yang terbaik dalam kehidupan. Itu kabar baiknya. Waktu kita hidup kudus, maka doa-doa kita akan didengar. Kita akan diperhitungkan dengan Tuhan. Kita akan mengalami berkat pertolongan tertulis dalam Mazmur 24 ayat 3-5. Siapa? Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Siapa yang bisa berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah, kitalah Bapak Ibu yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan. Keadilan Bapak Ibu dari Allah yang menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu, saya punya beberapa masalah di dalam dapur saya dan mobil saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk buka restoran. Nah, masalahnya adalah dapur harus selalu bersih. Mobil pergi untuk berbelanja. Dan saya mengalami beberapa masalah, yaitu waktu dapur kotor, itu tikus-tikus berdatangan. Wih, itu silih berganti, mau taruh apapun. Waktu dapur itu kotor, itu tikus tidak akan pernah berhenti. Bahkan dia akan panggil sekeluarga untuk datang, bahkan seluruh RT-nya dia gitu ya, untuk datang ke dapur saya ya, untuk menyerbu dapur saya. Waktu dapur saya dibersihkan total, tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi kotoran-kotoran, tikus tidak datang lagi ke dapur saya, Bapak Ibu. Karena apa? Tidak didapati apapun, karena bersih. Jadi berkali-kali saya pakai obat ini, obat itu untuk bunuh tikus dan lain sebagainya. Kuncinya satu, bersihin dapurnya. Percuma kalau dapurnya nggak bersih, tapi kita kasih terus racun tikus dan lain sebagainya. Tikus nggak akan pergi, dia akan datang silih berganti. Kuncinya adalah bersihin dapurnya. Maka tikus tidak akan datang lagi, karena nggak dapat makanan dari situ. Dan tempat itu bersih. Kuncinya itu. Gitu juga mobil saya, Bapak Ibu. Karena buat belanja, buat angkat makanan, tiba-tiba itu mobil penuh dengan kecoa. Aduh, udahlah, masalah timbul karena kotor di mobil saya. Kecoa itu tiap hari disemprot mobil saya, itu tiap hari disemprot supaya kecoa-kecoanya mati. Ada lagi, semprot, ada lagi. Kuncinya lagi Bapak Ibu, mobil itu harus bersih. Tikus dilarang masuk, kata Pak Samuel. Ya, ini mobil Pak. Jadi kalau ada tikusnya itu udah terlalu parah gitu mobil saya. Mobil kecoa Pak. Jadi kecoanya itu, aduh, kalau saya mau ngomong, itu sangat mengerikan. Kuncinya apa? Tidak boleh lagi ada kotor dalam mobil tersebut. Tidak boleh lagi ada sisa-sisa makanan. Tidak boleh lagi ada bekas-bekas belanjaan yang tersisa. Harus langsung dibersihin. Bersihin. Percuma kalau kita semprot tapi mobil itu tetap kotor, dia akan datang lagi beranak pinak. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Ya, waktu kita hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan bisa bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup dalam kecemaran, kita nggak hidup kudus, maka iblis pun bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kompromi apapun, sekecil apapun, itu akan menjadi buah, akan menjadi bertumbuh, menjadi penyakit-penyakit yang baru. Waktu kita hidup dalam kecemaran, iblis akan menggerogoti kita. Dia akan bebas berkeliaran, akan bebas bekerja dalam kehidupan kita. Akhirnya kita mengalami banyak musibah, banyak masalah, ina inu. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kok saya banyak banget masalah bertubi-tubi? Ada apa sih Tuhan? Kenapa hidup saya seperti ini? Koreksi diri. Ya Bapak Ibu, kita semua nggak luput dalam masalah.
nggak luput dalam dosa, Bapak Ibu. Waktu kita hidup dalam kekudusan, kita bisa jatuh dalam dosa, bisa, tapi kita nggak bisa tinggal di dalam tempat itu. Kita nggak bisa tinggal dalam kekotoran itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita semua, yuk kita jaga kekudusan kita, kejar dengan sengaja, Bapak Ibu, dengan sengaja. Ya, waktu saya mendengarkan tikus-tikus kantor. Jadi waktu saya merenungkan firman Tuhan beberapa hari ini tentang kekudusan, saya menyadari bahwa banyak kali kecemaran dalam kehidupan saya. Saya merenungkan setiap dengar firman Tuhan tentang kekudusan ini setiap pagi di KGP. Tiba-tiba saya dapat sesuatu yang baru. Ternyata ada kecemaran dalam hidup saya. Ternyata saya gini, sampai saya nangis, Bapak Ibu. Kalau saya nggak dengerin firman Tuhan ini setiap hari, mungkin saya nggak sepeka itu gitu, tahu bahwa saya tuh ternyata masih ada kelicikan-kelicikan gitu ya. Karena saya ada terjun di dalam dunia bisnis, Bapak Ibu. Jadi saya mendapati ternyata ada hal-hal yang harus saya bersihkan gitu. Seperti contoh nih ya Bapak Ibu. Dalam berbisnis, saya nggak pernah sendirian. Pasti ada partnernya saya. Selalu ada partner. Waktu saya berpartneran dengan orang, partner itu melakukan kejahatan gitu ya, ketidakadilan dalam bisnis ini. Saya tuh putar otak. Oke, lo licik di situ ya, lo nggak adil di situ ya. Gue akan ambil di bidang yang lain. Dalam artian contoh nih, misalnya dia punya penjualan yang harusnya masuk ke dia gitu ya, harusnya masuk ke perusahaan, tapi saya nggak masukin ke perusahaan karena saya merasa itu milik saya. Ini orang nggak jujur sama saya. Jadi oke, lo boleh nggak jujur di situ, tapi gue ambil di tempat lain tanpa sepengetahuan dia atau sepengetahuan perusahaan. Waktu saya renungin ini adalah sebuah kecemaran loh. Karena saya akhirnya jadi seperti orang tersebut gitu loh. Untuk mengambil keuntungan saya mencari dengan caranya saya, itu kan tidak jujur berarti. Tidak terbuka. Karena saya merasa orang ini nggak adil, saya merasa orang ini tidak, yang nggak adil dengan saya, memperlakukan saya dengan tidak baik. Ya udah, oke, fine, saya bisa ambil di tempat lain. Bisa ambil, Bapak Ibu. Tapi waktu saya dengar firman Tuhan, hari demi hari tentang kekudusan, itu satu persatu mulai terkorek. Nangis saya Bapak Ibu, Tuhan, nggak pantas saya melakukan hal seperti itu, nggak pantas. Kalaupun dia nggak jujur, kalaupun partner-partner saya ini nggak jujur, mereka melakukan ketidakadilan dalam kehidupan saya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan saya dengan Tuhan, saya harus jujur, harus murni, harus bisa dipercaya. Jangan seperti orang-orang tersebut. Waktu dengar firman Tuhan Bapak Ibu, saya terbuka. Setiap hari dengar firman Tuhan tentang kekudusan, setiap hari saya mengalami terobosan-terobosan dalam pikiran saya Bapak Ibu. Saya harus murni, saya harus tulus, saya harus jujur. Nggak ada, saya langsung beresin Bapak Ibu. Segala ketidakmurnian saya, keabu-abuan saya, misalnya saya ditanya tentang laporan ina inu segala macam gitu ya, saya bikin abu-abu Bapak Ibu. Karena apa? Saya merasa itu punya saya juga gitu kan. Untuk apa saya terbuka amat? Itu langsung saya bertobat Bapak Ibu. Saya langsung, karena firman Tuhan menyentuh saya setiap hari, saya ubah semuanya semurni-murninya, sejelas-jelasnya semua laporan yang harus saya laporkan. Saya nggak mau lagi ada kecemaran dalam kehidupan saya. Dan itulah kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak bisa hidup lama di dalam kecemaran tersebut, di dalam dosa tersebut. Buru-buru keluar, Bapak Ibu. Kejarlah kekudusan dengan sengaja, supaya apa? Kita bisa hidup
dalam posisi terbaik dalam kehidupan kita ketika kita hidup kudus. Quotes yang terakhir, jangan kejar kebahagiaan tetapi kekudusan. Jika kita hidup kudus, kita pasti bahagia. Amin Bapak Ibu, amin. Ya Bapak Ibu, sharingkan di breakout room. Yang pertama adalah apakah arti hidup kudus bagi saudara, bagi Anda semua. Yang kedua, apakah dampak hidup kudus Anda sudah dirasakan orang-orang terdekat? Yuk Bapak Ibu, mari kita sama-sama beberes. Ya, menurut kita mungkin dengan cara ini kita bisa dapat keuntungan. Dengan cara ini kita bisa dapat promosi. Dengan cara ini kita dengan berbagai macam otak-otak kepintaran kita yang macam betul Bapak Ibu. Ternyata enggak seperti itu. Hidup kita beda Bapak Ibu. Kita harus mengejar kekudusan dengan sengaja. Supaya apa? Kita ada dalam posisi kehidupan kita yang terbaik bersama Tuhan. Maka berkat-berkat, pertolongan, kehidupan sosial, apapun Bapak Ibu yang Bapak Ibu rindukan, Bapak Ibu akan dapatkan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kuncinya harus kejar kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau segarkan kami kembali, Kau tolong kami Tuhan, supaya Tuhan kami benar-benar membereskan hati, membereskan pikiran, membereskan apapun Tuhan yang nyangkut dalam kehidupan kami sehingga kami nggak bisa mengalami banyak terobosan Tuhan yang seharusnya sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Sangat lama untuk kami kejar, sangat lama untuk kami capai kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kami. Sehingga terkadang kami mengalami kelelahan Tuhan. Tetapi Tuhan terima kasih buat firman-firman-Mu yang terus menguatkan setiap kami setiap hari. Sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang baru, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru Tuhan, bahwa masih banyak hal-hal yang perlu kami bereskan, masih banyak hal-hal yang perlu kami bersihkan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang selalu dibagikan setiap hari Tuhan, itu membuat kami semakin naik, mengalami banyak terobosan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau naik ke gunungnya Tuhan. Kami mau mengalami terobosan yang baru. Kami mau mendapati posisi kami yang terbaik dalam kehidupan. Biarlah Tuhan kami semua yang selalu setia Tuhan mencari kebenaran firman-Mu Tuhan, dapat mengalami banyak terobosan-terobosan yang baru Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau kuatkan kami, pimpin kami, biarlah pertolongan kami tidak akan pernah selesai daripadamu Tuhan. Kau terus membantu kami, Engkau terus membebaskan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.